SM Store, amanah dalam muamalah. Kemudian wat-tarhib minal kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada ancaman, peringatan ya, supaya hati-hati, supaya waspada dari berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diingatkan dalam bab ini nanti beberapa hadis Nabi SAW akan dibawakan oleh Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala ya, tentang ancaman bagi orang-orang yang berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah SAW. Lain mendustakan dan berdusta dengan atas nama ya. Mendustakan itu artinya tidak beriman. Orang-orang musyrikin Quraisy mendustakan Rasulullah SAW. Artinya mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau ini ya, orang Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah SAW. Ini yang dimaksud dalam bab ini. Termasuk hadis-hadis palsu ya, yang disebarkan oleh manusia atau sebagian orang. Ya, ini ada ancamannya, Kemudian disebutkan di sini, qala al-Mundhiri rahimahullah taala, Mundhiri rahimahullah, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata. Jadi Abdullah bin Mas'ud kadang-kadang disebut Abdullah. An Abdullah qala Rasulullah sallam. Kalau disebut Abdullah saja tanpa menyebut binnya siapa, ya dalam hadis, dalam sahabat-sahabat Nabi itu maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah yang lainnya disebut namanya, disebut binnya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Zubair, ya, banyak Abadilah. Ada Abdullah bin Mas'ud. Dari kalangan sahabat. Nah, kalau disebut Abdullah tanpa menyebut bin, itu maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Tidak yang lainnya. Kalau yang lainnya disebutkan bin mereka. Ini faedah dalam ilmu hadis. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu imra'an ya sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballaghin aw'a min sami'in ya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Imam Al-Albani rahmatullah mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, kata Abdullah bin Mas'ud, sami'tu, aku mendengar. Ini menunjukkan betul-betul beliau mendengar. Ya. Ini termasuk lafaz-lafaz penerimaan hadis yang paling kuat, yaitu dengan mendengar. Dengan lafaz mendengar. Bahwa Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, naddarallahu, naddara yunaddiru. Artinya zayyana yuzayyinu, jammala yujammilu. Allah memperindah, Allah membaguskan, yakni wajah seorang ya imro'an yang sami'a minna syai'an, seseorang yang dia mendengar dari kami sesuatu, yang mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faballaghahu, kemudian hadis yang didengarkan, yang didengar dari Nabi SAW itu disampaikannya. Faballaghahu kama sami'ahu, dia menyampaikan itu sama dengan apa yang dia dengar, tidak dia tambahi, tidak pula dikuranginya. Nah, orang yang demikian itu Allah akan memberikan cahaya, keindahan, nur dalam wajahnya, ya, pada wajahnya. Naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu. Ballaghahu kama sami'ahu ay min ghairi ziyadatin wala nuqsanin.
tanpa ada tambahan, tanpa ada kekurangan. Dia menyampaikan seperti apa adanya. Maka Allah memberikan cahaya, memperindah wajahnya, memberikan cahaya dan nur pada wajahnya. Farubba muballaghin aw'a min sami'in. Rubba ini menunjukkan banyak. Farubba muballaghin, banyak orang yang disampaikan sesuatu. Jadi ada orang, dia orang kedua. Ini orang pertama yang menyampaikan. Jadi dari Rasulullah SAW didengar oleh sahabat, ya. Sahabat ini menyampaikan kepada yang lainnya. Ini namanya muballag. Farubba muballaghin. Nah, banyak orang yang disampaikan sesuatu itu, yani hadis ini, au'a, ya, ai afhamu. Au'a itu lebih paham min sami'in, daripada orang yang mendengar. Jadi Allah SWT memberikan kelebihan-kelebihan pada hamba-hambanya. Ada orang yang dia mendengarkan hadis dan dia hafal hadis di luar kepala. Hafalnya seperti air mengalir dari lisannya. Tapi kalau tentang pemahaman, dia tidak urusan dengan apa makna hadis ini, apa fawaid hadis ini, ya. Nah, itu ada orang lain. Allah cuma menciptakan hamba-hambanya yang mereka yakni diberikan kelebihan menggali hadis-hadis itu. Maknanya, kandungannya, ya. Nah, ada yang memang hanya mereka menghafal. Jadi kalangan ulama-ulama hadis, kalangan ulama-ulama kaum muslimin. Makanya ada ulama yang bisa mengambil dari satu hadis fawaid yang banyak, pelajaran yang banyak. Sampai 30, 40. Ada yang tidak bisa, hanya ambil 5, sudah selesai. Nah, Allah membuka hati mereka, Allah membuka yakni dada mereka, ya, di dalam menerima ilmu itu. Dan manusia bermacam-macam, tapi masing-masing memiliki fadilah, masing-masing memiliki keutamaan.